وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga sabda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang terangkum dan dinukilkan atau dikutip oleh Syekh Jamil Zainu rahimallahu taala di dalam kitab beliau Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, yaitu metode dan cara beragamanya kelompok yang selamat dan kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sampai kepada minhaj atau metode atau cara beragamanya kelompok yang selamat tersebut, yang mana beliau rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya di antara metodologi atau cara beragamanya kelompok yang selamat tersebut adalah mereka berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah dan ajarannya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu dari segi ibadahnya, begitu juga dari sisi perilaku Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak memilah-milah, memisah-misahkan antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi kita lihat ada sebagian orang yang mana mereka berpenampilan dengan penampilan yang sunnah. Dia panjangkan jenggotnya, celananya dia rapikan di atas mata kaki, akan tetapi dari sisi bahasanya, dari sisi akhlaknya tidak mencerminkan sedikit pun dari penampilannya tersebut. Oleh karena itulah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang beliau katakan bahwasanya di antara ciri kelompok yang selamat tersebut adalah orang yang mana mereka berusaha untuk menghidupkan kembali sunnahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan mereka. Mereka mencontoh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi penampilan beliau. Akan tetapi beliau pun atau mereka pun harus meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi ibadah mereka. Jangan sebagian mengambil sebagian dan meninggalkan sebahagiannya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala pun mengatakan selanjutnya wahayatihim, dan juga dari sisi kehidupan mereka. Jadi seluruhnya mereka jadikan contoh atau menjadikan Rasulullah SAW sebagai standar kehidupan mereka di dalam semua aspek kehidupannya. Fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim, disebabkan karena mereka berusaha meniru dan mencontoh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sisi kehidupan mereka seluruhnya, maka jadilah mereka orang yang asing di tengah-tengah kaumnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, innal islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada' fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya agama Islam ini bermula dalam keadaan asing, dalam keadaan sedikit orang yang mau menerima ajaran dan apa yang dibawa dan diajarkan dan diajak oleh Rasul kita Muhammad SAW. Akan tetapi disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Kashful Qurbah fi wasfi ahlil Qurbah, bahwasanya sebelum Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau beberapa saat sepeninggal Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkembanglah agama Islam ini. Manusia dari segala penjuru masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya setelah masuknya atau setelah ekspansi beberapa khalifah, yang terutama sekali Khulafaur Rasyidin dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai khalifah-khalifah yang lainnya, melakukan ekspansi untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru alam, maka pada saat itulah mulailah manusia berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi disebutkan di sana ketika Allah Subhanahu wa taala mulai membuka
kekayaan-kekayaan dari penjuru barat dan penjuru bumi, tatkala mereka telah bisa menaklukkan Persia, kekaisaran atau kerajaan Persia ketika itu, begitu juga mereka bisa mengalahkan dan menaklukkan imperium Romawi ketika itu. Dan pada saat itulah kekayaan mulai terhimpun di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu. Akan tetapi Rasul kita Muhammad SAW berkata atau bersabda di dalam hadis beliau, bahwasanya bukanlah kefakiran, bukanlah kemiskinan yang ditakutkan oleh Rasul kita Muhammad SAW kepada kaumnya atau kepada umatnya, terkhusus kepada para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Akan tetapi yang beliau takutkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah pada saat Allah bentangkan untuk manusia, Allah bentangkan untuk umat Islam ini kekayaan, Allah bukakan khazanah, kekayaan-kekayaan dari orang-orang Persia dan kekayaan-kekayaan dari bangsa Romawi. Maka pada saat itulah kekayaan mulai menghimpun dan mulai datang kepada kaum muslimin. Maka pada saat itulah kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing dari kaum muslimin mulailah saling bertempur, mulailah saling membenci, mulailah saling mencela antara satu dengan yang lainnya, tatkala Allah telah menganugerahkan kepada mereka kekayaan. أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان